إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, senantiasa kita memuji Allah yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmat iman dan Islam. Itu adalah merupakan nikmat yang tidak bisa menandingi atau ditandingi oleh nikmat-nikmat yang lainnya daripada nikmat kehidupan dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dalam kehidupan dunia ada sebuah nikmat. Nikmat itu serupa dengan nikmat surga. Sebanding dengan nikmat surga, ia adalah merupakan nikmat Islam dan iman. Oleh karena itulah para nabi meminta kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam dan iman. Ini dia Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang yang salihin. Akhal Islam, a'azzakumullah. Islam adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan dan anugerahkan kepada seorang hamba, ya akhal Islam. Namun berapa banyak di antara kita yang sudah betul-betul melaksanakan hakikat daripada Islam itu sendiri. Di mana hakikat Islam adalah dari kata aslama yuslimu islaman, itu al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hakikat Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatannya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Seorang hamba yang berkata aslamtu lillah, aku Islam karena kepada Allah, artinya ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya ia siap untuk diatur oleh Allah. Ia pun siap untuk menerima berbagai macam ketentuan dari Allah, sehingga ia pun ridha dengan semua takdir-takdir yang Allah berikan kepadanya. Ketika ia berkata, ya Allah, aku Islam, berarti ia berkata, ya Allah, aku siap diatur dengan perintah dan larangan-Mu. Berapa banyak perintah-perintah Allah ya akhal Islam kepada kita. Berapa banyak larangan-larangan yang Allah larang dari kita. Namun seringkali hawa nafsu itu ya akhal Islam menghalangi kita untuk tunduk dan patuh secara sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seorang muslim yang menyatakan bahwa dirinya Islam, seharusnya dia berkata sami'na wa ata'na, karena itu konsekuensi keislamannya. Allah berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amana rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, demikian pula kaum mukminin beriman. Semua mereka beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan kami tidak memilah-milah antara para rasul. Dan mereka pun berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah ya akhal Islam, makna daripada Islam yang diinginkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim mempraktekkan keislamannya. Ketika Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah anak yang saleh yang bernama Ismail alaihissalatu wassalam. Setelah penungguan yang sangat lama, siapa manusia yang tak rindu ingin mendapatkan anak? Namun ketika Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak yang saleh bernama Ismail, ternyata Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. 3 kali bermimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Ismail, hai anakku, aku bermimpi anni adbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi menyembelih engkau wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Tapi subhanallah, Nabi Ismail yang dididik oleh Nabi Ibrahim untuk senantiasa Islam lillah, menyerah kepada Allah dan senantiasa sami'na wa ata'na. Apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya yang tercinta? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, ujian berat yang menimpa Nabi Ibrahim, diperintahnya oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang tersayang, yang tercinta, yang sudah sangat lama ia tunggu. Ternyata diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Tidak ada lain kecuali Nabi Ibrahim Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah. Nabi Ismail pun demikian, seorang anak yang saleh, yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka keduanya pun menaati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun kemudian Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Allah berfirman wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Itulah buat orang-orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Di saat Nabi Ibrahim bertakwa kepada Allah, ia betul-betul Islam kepada Allah. Di saat Nabi Ismail pun bertakwa kepada Allah dan senantiasa menaati perintah Rabbnya, Allah berikan jalan keluar, digantikan dengan sembelihan kambing yang agung. Subhanallah, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Islam bukan hanya ucapan dengan lisan ya akhi, tapi membutuhkan kejujuran di hati kita. Setiap kita bertanya, sudah sampai mana kejujuran kita di dalam keislaman kita? Dahulu ada seorang sahabat dalam sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Sahabat itu masuk Islam. Kemudian suatu ketika Rasulullah mengirimnya ghanimah kepada sahabat ini. Kemudian sahabat ini ketika sampai kepadanya hadiah dari Rasulullah berkata, apa ini? Lalu ia pun datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, ini hadiah untukmu. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Lalu untuk apa? Kata Rasulullah. Kata orang ini, wahai Rasulullah, aku ingin agar ada anak panah yang menancap di kerongkonganku, kemudian aku mati syahid. Kata Rasulullah, in tasdukillah yasdukka. Jika kamu memang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Kemudian tak lama kemudian dikumandangkan perang. Maka sahabat ini pun ikut perang. Setelah selesai peperangan, Rasulullah bertanya tentang sahabat tersebut. Dicarinya ternyata
anak panah telah menancap di kerongkongannya dan ia telah meninggal dunia. Kata Rasulullah, sadaqallah fasadaqah. Dia jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepada dia. Sampai manakah keislaman kita dan kejujuran kita dalam Islam, ya akhal Islam? Kita berkata, saya Islam, aslamtu lillah, aku Islam kepada Allah. Namun sejauh mana perintah Allah yang kita lakukan? Sejauh mana larangan Allah yang telah kita tinggalkan? Sejauh mana semangat kita untuk senantiasa menaati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Akan terlihat kejujuran seorang hamba di dalam keimanan dan keislaman dia. Seorang yang jujur Islamnya, dia akan ridho dengan semua takdir dan ketentuannya. Seorang yang jujur Islamnya, dia akan senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangannya. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah. Itulah yang diinginkan daripada agama kita Islam, ya akhwat Islam. Ketundukan yang total kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada engkau, yaitu Rasulullah, terhadap dalam perkara yang kalian perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah, dan mereka pun taslim, menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan. Akhal Islam, a'azakumullah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hakikat Islam, yaitu betul-betul menerima keputusan Rasulullah dengan dada yang lebar, dengan penuh kerelaan, dan tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamu. Itulah Islam, akhwat Islam, a'azzakumullah. Ini dia Abu Rafi, di mana beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk kira'il ard, yaitu melakukan sebuah kerjasama tanah tapi dengan bagian yang telah ditentukan dari bagian tanah. Wa huwa nafi'un lana, padahal itu bermanfaat buat kami. Lakinna ta'iyat Allah anfa'u lana, akan tetapi menaati Allah lebih bermanfaat buat kami. Subhanallah. Ini dia sahabat yang mengatakan Rasulullah melarang kami untuk kira'ul ard, padahal itu manfaat buat kami. Akan tetapi menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Subhanallah, itulah ya akhwat Islam, keislaman yang total, yang hakikatnya penyerahan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ummatal Islam. Untuk menjalankan keislaman kita yang secara kafah, tidak mungkin kecuali dengan memohon kepada Allah pertolongannya. Karena berapa banyak ya akhwat Islam, mereka-mereka yang menyatakan dirinya saya agama Islam, tapi tidak diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk menaatinya. Lihatlah orang-orang munafikin itu, mereka dijadikan oleh Allah berat untuk menaati Allah. Allah berfirman, walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Akan tetapi Allah tidak suka berangkatnya orang-orang munafik itu ke medan perang, kata Allah. Maka Allah jadikan hati mereka berat untuk melaksanakannya. Lalu dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini menunjukkan dan sebagai pelajaran kepada kita, siapa yang hatinya diberatkan oleh Allah untuk menaati Rabbnya, berarti Allah tidak suka akan kebaikan untuknya. Berarti keislaman kita yang dipertanyakan ya akhwat Islam, sudah sejauh mana kita Islam kepada Allah dan Rasulnya?
Makanya Rasulullah SAW senantiasa minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Berapa banyak orang yang salat namun tidak dibantu oleh Allah sehingga ia tidak bisa khusyuk. Yang ia pikirkan adalah bagaimana segera selesai dari salatnya. Berapa banyak orang yang mereka itu salat namun tidak dibantu oleh Allah sehingga ia pun riya mengharapkan pujian manusia. Hanya bantuan Allah yang kita harapkan untuk senantiasa menaatinya dan menjauhi larangannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.